Kenapa jawabannya salah? Halo, Mbak V. Halo, halo, halo. Oh, berarti tadi ngarang ya jawabannya ya. Oke, kenapa salah? Lagi baca. Oke, saya jelasin aja deh. Jadi kalau kita ngomong organisasi itu juga bisa dibedakan menjadi dua ya. Organisasi mekanistik dan organisasi organistik ya. Nah, mekanistik itu sifatnya itu birokratis. Nah, birokratis itu artinya apa? Artinya strukturnya itu kaku ya. Strukturnya kaku dan terkendali. Terus kemudian ditandai oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi juga kaku, pengendalian yang sempit, rantai komando yang jelas, formalisasi tinggi, jejaring informasi terbatas, umumnya dari atas ke bawah, dan partisipasi bawahan yang rendah dalam pengambilan keputusan. Jadi eh, kalau mekanistik ya, mekanistik itu sifatnya birokratik ya, kaku ya. Organisasi ini kaku. Nah, misalnya kayak struktur pemerintahan itu ya. Struktur pemerintahan itu juga ini ya mencerminkan organisasi yang mekanistik ya. Ya kalau Anda tugasnya itu ya itu ngurusnya itu gitu ya. Ya, kalau Anda di bagian keuangan ya sudah keuangan saja gitu ya, nggak usah ngurus yang lain ya. Dan tidak bisa mengurus yang lain. Nah, itu ciri-ciri dari organisasi mekanistik. Nah, sedangkan organisasi yang kedua adalah organisasi organistik ya. Organistik ini sifatnya fleksibel ya. Nah, artinya mampu beradaptasi. Nah, misalnya di sini ya ada yang misalnya tugasnya sebetulnya bagian accounting gitu ya, keuangan. Tapi juga sesekali bisa membantu bagian marketing. Ya, demikian sebaliknya ya, marketing bisa membantu bagian accountingnya. Nah, itu adalah sifat dari organisasi organistik ya, fleksibel atau adaptif ya. Nah, kalau kita hubungkan ya, kita kaitkan dengan tadi yang sudah kita pelajari, ya sudah tetap yang sudah kita pelajari tadi mengenai organisasi sentralistik dan desentralistik gitu ya. Maka organisasi mekanistik itu cenderungnya kemana nih? Ke sentralistik atau ke desentralistik? Kalau kita hubungkan ya. Iya betul Mas Sentoro ya. Kalau kita kaitkan ke tadi ya sebelumnya itu, kalau mekanistik itu sifatnya itu sentralistik ya, kaku ya, keputusan diambil dari atas ke bawah. Oke. Terus kalau sebaliknya ya, kalau organistik itu lebih ke desentralistik ya. Oke, sudah ngerti ya, jelas ya. Besok kalau keluar di ujian harus bisa loh ya. Ini soalnya keluar ini, soal ini. Ya, perbedaan sentralis mekanistik dan organistik ini keluar. Jadi Anda harus paham ini. Oke, saya lanjutin ke pertanyaan ke-6. Siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Nana. Departementalisasi rendah, kontrolnya luas, sentralistik, dan formalitas rendah adalah karakteristik organisasi tradisional. Ya, saya ulangi. Departementalisasinya rendah ya. Artinya tidak terlalu banyak ya departemennya. Kemudian kontrolnya luas,
kemudian sifatnya sentralistik, kemudian formalitas juga rendah, adalah karakteristik organisasi tradisional. Benar atau salah? Oke, saya ulangi sekali lagi. Departementalisasi rendah, kontrol luas, sentralistik, dan formalitas rendah adalah karakteristik organisasi tradisional. Benar atau salah? Oke, 2 menit dari sekarang. Yuk Mbak Nana, yuk Mbak Nana. Ayo, waktu terus berjalan ya. Yakin nih? Ya, oke, benar ya. Jadi ini sifat dari organisasi tradisional. Jadi organisasi itu juga dibedakan lagi ya, yaitu desain organisasi tradisional dan desain organisasi modern atau kontemporer ya. Oke, saya tulis Mbak Nana ya. Yap. Oke, selamat. Oke, jadi kalau organisasi tradisional itu sifatnya itu departementalisasi rendah, kontrolnya luas, formalitasnya rendah. Nah, ini kalau saya minta Anda kasih contoh organisasi tradisional, bisa nggak Anda sebutin apa contohnya ya? Ada yang tahu nggak contohnya apa? Organisasi tradisional. Contohnya itu ini biasanya itu perusahaan keluarga ya. Perusahaan keluarga itu atau family business ya. Nah, family business itu biasanya masih menggunakan desain organisasi yang tradisional ya. Nah, contoh jadi mereka kadang kalau uh, perusahaannya itu departementalisasinya nggak terlalu banyak lah. Misalnya ayahnya nanti ngurusi apa, misalnya ngurusi pembelian bahan baku dan misalnya pemasarannya gitu kan. Terus ada juga ibunya nanti yang ngurusi masalah keuangan misalnya gitu. Terus anak-anaknya nanti bantu di bagian produksi. Nah, itu berarti kan departementalisasinya nggak terlalu banyak kan. Tapi kalau kita bandingkan di perusahaan-perusahaan besar, PT-PT besar kan mereka pasti wah benar-benar yang finance ya dipegang oleh finance, accounting sendiri, marketing ada sendiri gitu ya. Nah, jadi organisasi tradisional itu contohnya family business ya. Koperasi koperasi eh, sepertinya sudah sedikit ke itu ya, modern ya kalau kita lihat ya, koperasi ya. Jadi kan kalau kita lihat koperasi itu eh, formalitasnya lebih tinggi lah ya, lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan ini ya, perusahaan keluarga ya. Kemudian di koperasi kita juga lihat ya, mereka juga bagi-bagi kan tugasnya, ada yang bagian ini nyatet-nyatet sendiri gitu kan, bagian yang ini mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi kalau saya pikir koperasi akan masuk ke organisasi yang sedikit lebih modern ya dibandingkan perusahaan keluarga. Tapi tidak semua perusahaan keluarga itu ini ya desain organisasinya tradisional ya, karena ada beberapa perusahaan keluarga itu yang sudah gede gitu ya, sudah gede dan mereka benar-benar uh, mengadaptasi desain organisasi yang modern gitu ya, bukan yang ecek-ecek lagi ya, yang tradisional. Tradisional sih bukan ecek-ecek juga, karena memang kebutuhannya ya organisasi tradisional sudah oke gitu loh, untuk menjalankan usahanya sudah oke gitu kan.
Jadi memang tidak semua perusahaan keluarga itu sifatnya tradisional. Ada beberapa perusahaan keluarga itu yang sudah mengadaptasi organisasi modern gitu ya. Contohnya kayak PT Jarum itu ya, itu kan perusahaan keluarga sebetulnya ya awalnya. Nah, tapi kan kita lihat perkembangannya sangat luar biasa. Jadi sekarang sudah mengadaptasi desain organisasi modern atau kontemporer ya. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, ada Mas Suntoro mau tanya apa? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Pertanyaan ke-7 siapa mau jawab? Oke, Mbak Salma ya. Oke, Mbak Salma dulu. Setelah Mbak Salma nanti Mbak Tri Wahyuni ya. Mbak Salma dulu. Nah, struktur tim dan struktur matriks adalah dua jenis desain organisasi modern. Benar atau salah? Ya. Sekali lagi, struktur tim dan struktur matriks adalah dua jenis desain organisasi modern. Benar atau salah? Saya kasih clue-nya, Anda bisa baca di 9.7 ya. Jadi organisasi modern itu nama lainnya itu organisasi kontemporer ya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Struktur tim dan struktur matriks adalah dua jenis desain organisasi modern. Benar atau salah? Tadi bilangnya salah, kok diganti benar sekarang? Hah, benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya, oke benar. Jadi tadi Mbak sama jawabnya itu ya, tebak-tebakan tok ya. Jawabannya tebak-tebakan tok. Oke, Mbak Salma. Oke, lanjut ya. Kontemporer modern ya. Oke, sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, pertanyaan berikutnya siap? 8 8. Oke. Analisis SWOT baik Mbak Triwinar ya ini ya. Triwinar ya. Eh, siapa ya tadi? Saya bilangnya Mbak Triwinar atau Triwahyuni? Triwahyuni ya tadi ya. Oke. Analisis SWOT baik digunakan untuk mengevaluasi performance perusahaan atau kinerja perusahaan ya. Nah, SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, order, dan tradisional. Benar atau salah? Oke, sekali lagi. Analisis SWOT baik digunakan untuk mengevaluasi performance perusahaan. SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, order, dan tradisional. Benar atau salah? Oke, sekali lagi ini terakhir. Analisis SWOT baik digunakan untuk mengevaluasi performance. SWOT kepanjangan dari strength, weakness, order, dan tradisional. Oke, salah. Oke, kenapa salah, Mbak? Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Terus? Iya, betul sekali. Oke. Jadi SWOT itu sebuah analisis ya yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, SWOT sendiri itu kepanjangan dari S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya opportunity, T-nya threat.
threat, threat, ya, threat. Nah, kalau strength itu untuk mengetahui kekuatannya, kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kalau weakness itu apa? Kelemahan, ya, untuk mengetahui kelemahan perusahaannya apa, kekurangannya apa. Jadi diharapkan dengan mengetahui strength dan weakness, nah perusahaan itu bisa bagaimana menutupi weakness, menutupi kelemahan itu dengan kekuatan yang dimiliki, gitu ya. Jadi kelemahannya itu diminimalisir dengan strength yang dimiliki, ya. Kemudian ada juga opportunity. Opportunity itu kesempatan, ya, kesempatan. Nah, kalau threat itu adalah tantangan, ya. Oke. Dulu skripsi saya itu saya gunain ini ya, analisis SWOT, ya. Triwahyuni, ya. Jadi skripsi saya dulu pakai ini, pakai analisis SWOT. Dulu saya ambil konsentrasi entrepreneurship, ya, ambil konsentrasi kewirausahaan. Jadi waktu itu ada mata kuliah, ya, mata kuliah SKB namanya, ya. Oke, nanti saya cerita deh, ya. Jadi dulu saya ambil konsentrasi entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Terus waktu itu kita ada mata kuliah namanya SKB, ya, studi kelayakan bisnis. Nah, di SKB itu kita diajari cara membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Nah, waktu itu ada tugas tuh, kita disuruh bikin ini ya, bisnis plan. Nah, kemudian saya bikin dengan kelompok saya, ya, saya bikin bimbingan belajar waktu itu, ya, saya bikin bimbingan belajar. Nah, kemudian saya itu iseng-iseng, ya, saya realisasikan itu, ya, rencana bisnisnya itu saya realisasikan. Sampai jalan. Nah, itu sudah jalan berapa tahun ya waktu itu, ya, hampir 3 tahun, ya, jalan 3 tahun. Nah, kemudian waktu skripsi akhirnya saya punya ide gimana kalau saya analisis, ya, usaha saya itu, yang bimbingan belajar itu saya analisis. Nah, akhirnya di skripsi saya itu saya pakai objeknya itu perusahaan saya sendiri, gitu ya. Saya coba menganalisis menggunakan ini SWOT, ya. Nah, seperti itu. Jadi cara bikin skripsi, ya bikin aja. setahu saya setahu saya kalau mahasiswa UT nggak ada skripsi, ya, cuman bikin laporan saja, ya, istilahnya karya ilmiah gitu, ya. Nah, kemarin ada mahasiswa Hongkong, ya, UT Hongkong, itu tanya ke saya, "Pak, gimana sih Pak bikin karil?" gitu, ya. Bikin karil, saya tuh mikir karil itu apa, ya. Nggak ngerti. Saya pikir ini mungkin mahasiswa mau tanya mengenai karir, gitu ya, tapi kok aneh gitu pertanyaannya, kok bikin karil, gitu ya. Itu saya search kan ternyata karil itu karya ilmiah, gitu ya. Nah, saya baru tahu loh, karil itu satu istilah baru buat saya loh, ya. Dan itu saya cek di Google itu dipakai di UT tok, gitu ya, di UT, ya, Universitas Terbuka tok, ya. Oh, saya tahu. Nah, terus dia kan tanya, "Pak, formatnya gimana? Berapa lembar dan lain sebagainya," gitu. Nah, kemudian saya coba search di Google, ternyata ada kok, ya, ternyata ada. So, buat nanti teman-teman kalau misal mau tahu bagaimana cara buat karya, format dan lain sebagainya, itu ada di websitenya UT. Anda tinggal search saja di Google, ya. Oke. Apalagi? Ada lagi pertanyaan? Oh iya, mengenai analisis SWOT, ya. Iya, oke, Mbak Google, whatever.
Jadi mengenai analisis SWOT ini nggak cuman untuk mengevaluasi performance perusahaan loh ya. Anda bisa pakai juga ini untuk mengevaluasi diri Anda. Ya, Anda lihat strength Anda apa, ya, lihat weakness Anda apa, terus lihat opportunity Anda apa, melihat trade-nya apa, gitu ya. Anda bisa pakai ini untuk mengevaluasi diri Anda gitu loh. Saya pernah saya pernah coba gitu ya, menganalisis menggunakan SWOT ini. Ya efektif kok, bagus lah. Nanti Anda tahu lah apa yang menjadi kelebihan Anda, apa yang menjadi kekurangan Anda. Tuh. Oh ya, oke. Ya di pengantar bisnis ya ada mengenai SWOT. Ya, ya sama Pak Denny ya. Oke. Pak Denny sudah lulus. Ya. Jadi kebetulan Pak Denny itu juga satu alma mater ya dengan saya di CYCU. Eh, tahun lalu ya lulusnya. Tahun lalu atau oh ya tahun lalu ya. Saya yang itu waktu itu saya nganterin ke bandara itu dengan Pak Ahmad. Sempat diajar Pak Ahmad nggak? Pak Ahmad Julian. Oh belum ya. Oke enggak ya. Belum. Nanti Anda belajar dengan Pak Ahmad Julian. eh oh enggak. Kalian jadi enggak dapat Pak Ahmad Julian. Karena Pak Ahmad Julian itu menggantikan Pak Pak Denny ya, mengajar pengantar bisnis. Mengajar pengantar bisnis Anda nggak dapat karena kan Anda sudah ambil pengantar bisnis dengan Pak Denny kan. Nah, kalau adik angkatan Anda dapat, ya adik angkatan Anda dapat pengantar bisnis dengan Pak Ahmad ya. Oke deh, lanjut ke pertanyaan ke-9 ya. Oke, siapa tadi? Yang pertanyaan 9 tadi siapa yang mau jawab? Oh ya, oke, Mbak Triwinar ya, oke. Pengendalian formal adalah mekanisme tidak tertulis dan berbasis karyawan yang mempengaruhi individu maupun kelompok karyawan. Saya ulangi lagi, pengendalian formal adalah mekanisme tidak tertulis dan berbasis karyawan yang mempengaruhi individu maupun kelompok karyawan. Sekali lagi saya ulangin, pengendalian formal adalah mekanisme tidak tertulis dan berbasis karyawan yang mempengaruhi individu maupun kelompok karyawan, benar atau salah. Oke. Jadi kalau kita ngomong pengendalian itu ada dua macam ya, ada pengendalian formal dan ada pengendalian informal. Nah, apakah pengendalian formal itu pengertiannya mekanisme tidak tertulis dan berbasis karyawan, benar atau salah? Oke, saya kasih clue-nya deh ya. Saya kasih clue-nya. Clue-nya di modul halaman halaman 9.33 sampai 9.37 ya. Oke, itu udah dibantu nih. Clue-nya 9.33 sampai 9.37. Pengendalian formal adalah mekanisme tidak tertulis dan berbasis karyawan. Benar atau salah? Ayo Mbak Tri, jawabannya apa? Benar atau salah? Mesti grogi nih ya, mesti grogi. Padahal sudah jelas itu, gampang itu.
Anda nggak lihat modul aja, lihat di nalar aja bisa kok itu. Formal. Ya. Kalau kita ngomong formal itu kan berarti ada yang aturan-aturan yang tegas gitu kan. Ada istilahnya SOP-nya gitu kan. Dan pasti tertulis itu, ya kan? Kalau formal loh ya. So, jawabannya apa, Mbak? Ya, tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, salah ya. Oke, kenapa salah, Mbak? Ya, betul ya. Jadi alasannya karena kalau formal itu tertulis ya, jelas gitu ya. Aturannya jelas, pengendaliannya jelas. Ya, kalau informal baru tidak jelas. Misalnya dari karyawannya sendiri, hati nuraninya karyawan sendiri. Terus mungkin bisa juga pengendaliannya itu sifatnya dari sosial ya, dengan teman yang lain gitu ya, budaya gitu-gitu ya. Jadi kalau yang formal itu yang tertulis ya. Nah, itu biasanya tertuang dalam SOP ya. Tertuang dalam SOP. SOP itu standar operasional. Standar apa ya? Ya, standar operasional ya. Jadi ini tertuang di standar operasional. Oke, ingat ya, kalau kita ngomong pengendalian formal itu jelas tertulis. Ini Mbak Tri Winar ya. Ini. Oke, terakhir nih. Siapa nih yang belum jawab? Yo, sudah dia angkat tangan nih. Oke, Mbak Suci lagi ya. Oke, semua sudah jawab kan ini? Ya kan? Sudah semua kan? Oke, berarti balik lagi ke Mbak Suci. Ya, Mas Kunto nggak belum online ya. Oke, nggak apa-apa. Pendekatan perintah adalah pendekatan yang melibatkan petinggi perusahaan, manajer, menengah, dan bawah untuk mendiskusikan situasi lingkungan dan merumuskan strategi. Benar atau salah? Saya ulangi lagi ya untuk Mbak Suci. Pendekatan perintah adalah pendekatan yang melibatkan petinggi perusahaan, manajer menengah, manajer bawah untuk mendiskusikan situasi lingkungan dan merumuskan strategi. Benar atau salah? Saya ulangi lagi. Pendekatan perintah adalah pendekatan yang melibatkan petinggi perusahaan, manajer menengah, manajer bawah untuk mendiskusikan situasi lingkungan dan merumuskan strategi. Benar atau salah? Oke, saya kasih clue-nya deh. Ya, Anda bisa baca di modul 9.30 sampai 9.31. Nah, itu ada beberapa, ada 4 ya. Ada 4 pendekatan yang bisa dipakai untuk mengimplementasikan strategi pemasaran ya. Ada pendekatan perintah, kemudian ada pendekatan perubahan, kemudian ada pendekatan konsensus, yang keempat ada pendekatan budaya. Nah, kok berubah? Oke, salah ya. Kenapa Mbak ini salah, Mbak? Kenapa salah, Mbak? Yang menyebabkan salah apa, Mbak Suci? Kesalahan di mana? Kesalahan terletak di mata Anda ya, bukan layar kaca Anda. Oke, kenapa salah? Iya, betul. Jadi untuk ini ya, pendekatan konsep